Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, saat ini kita tengah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan atau ibadah puasa yang dimana tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kondisi lalu lintas setiap harinya sangat padat. Nah, oleh karena itu kita juga perlu tahu bagaimanakah kondisi Kamtibmas pada saat ini di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Dan saat ini saya sudah kedatangan narasumber Karo Ops Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Abu Bakar Tertusi. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah sampai saat ini masih lengkap lah. Lengkap ya. Oke Pak, kita berbicara terkait dengan kondisi ya Kamtibmas di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram, seperti yang kita ketahui bahwa tiap harinya ini sangat padat gitu ya. Terlebih semakin ramai orang yang berjualan, kemudian orang yang mungkin pulang kantor juga lebih cepat sehingga mengakibatkan beberapa titik itu macet. Nah, kalau dari pihak Polri sendiri bagaimana melihat kondisi Kamtibmas saat ini? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kami langsung saja Mbak. Jadi kalau kita berkaca melihat situasi Kamtibmas di bulan suci Ramadan ini, kalau kami pantau langsung ke lapangan, memang sejauh ini masih ada sedikit peningkatan sebetulnya. Tidak terlalu spesifik sekali dengan waktu-waktu sebelum bulan Ramadan. Kalau kita lihat saat ini terjadi kemacetan, memang kami melihat kemacetan ini lebih banyak pada saat jam-jam kepulangan kantor dan pada saat menjelang buka puasa. Karena kita tahu ada beberapa titik di kota, khususnya di Kota Mataram ini yang dijadikan tempat penjualan takjil. Nah, seperti mungkin di Udayana, ada juga yang di depan Siloam itu dua titik ini memang kelihatannya macet kalau jam-jam tertentu ya. Sekitar jam 16.00 sampai jam pukul 18.00 kita lihat itu memang ada sedikit kemacetan. Namun kalau kami melihat itu belum terjadi peningkatan sangat spesifik dibanding dengan bulan yang lalu. Oke, berarti ini juga masih kurang lebih baru seminggu Ramadan ya Pak ya. Belum. Semoga kedepannya juga tetap tidak ada Amin, kericuhan mudah-mudahan. apapun ya Ya, selama bulan suci mudah-mudahan. Ramadan. Kemudian dari teman-teman Polri sendiri, apakah ada bentuk operasi pengamanan ataupun cipta kontrol mungkin ya untuk tetap memantau bagaimana kondisi Kamtibmas sendiri? Ya, baik Mbak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kami kepolisian sudah melaksanakan dua kegiatan operasi. Yang pertama adalah operasi pekat. Operasi pekat ini adalah suatu operasi cipta kondisi yang mana sasarannya adalah penyakit masyarakat seperti miras, seperti juga yang prostitusi dan perjudian. Nah, itu yang disebut dengan operasi pekat. Dan itu juga kami juga yang kedua melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas. Di situ memang fungsi yang di depan adalah lalu lintas. Nah, dari dua operasi ini memang itu tujuannya dua-duanya untuk menunjang kegiatan di bulan suci Ramadan supaya apa yang kita khawatirkan selama ini, kalau di bulan suci Ramadan terjadi peningkatan kejahatan, kalau di bulan suci Ramadan terjadi banyak kemacetan. Sebetulnya hal-hal itu sudah sepenuhnya diantisipasi oleh kepolisian. Seperti yang kami sampaikan tadi, sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, dari kepolisian sudah melaksanakan kegiatan dua operasi yang dilaksanakan, pekat dan keselamatan lalu lintas. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini seperti biasa tiap tahun, kepolisian akan melaksanakan namanya operasi ketupat. Nah, operasi ketupat ini ya, itulah puncak daripada antisipasi kita untuk kegiatan di menjelang menjelang Idul Fitri atau menjelang mengantisipasi suasana di bulan suci Ramadan ini. Jadi polisi sudah mengupayakan melaksanakan upaya-upaya kegiatan, Mbak, seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Oke. Saja. Berarti selama cipta kondisi pun itu mereka tetap memperhatikan ya apakah masih ada yang melakukan jual beli miras, kemudian kegiatan-kegiatan prostitusi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Apakah sejauh ini ada kasus yang ternyata masih ada nih kayak gitu?
Ya, baik Mbak. Jadi kalau untuk operasi pekat yang sudah kami lakukan dan sudah kami selesai, memang banyak ya, baik dari pejudian, prostitusi, masih ada yang kita tangkap. Kemarin sudah dilaksanakan pre-release oleh Krim Kalau kita lihat ada mucikarinya, ada 4 yang ditangkap, ya. Termasuk miras juga. Kalau kita ngatakan tidak ada, yang kita sita cukup banyak juga, ya. Baik itu yang tradisional maupun buatan. Oke, ternyata masih ada juga. Masih ada ya, Mbak, ya, karena transaksi penyakit seperti ini itu. kan penyakit masyarakat ini kan memang tidak pernah kena selesai sih. Betul sekali. Tapi sejauh ini memang sudah ditangani ya oleh pihak Ya alhamdulillah terkait sudah dengan kita kasusnya. lakukan langkah-langkah seperti itu. Oke, kemudian apakah ada peluang-peluang yang mungkin terjadi nih terkait untuk mengganggu ketertiban masyarakat juga, terlebih yang kita tahu biasanya kalau bulan Ramadan itu identik dengan petasan, kembang api kayak gitu. Biasanya juga banyak orang-orang iseng di jalanan yang kadang ternyata ngelempar kayak gitu dan itu mengganggu ketertiban sekali, Pak. Apakah sejauh ini ada penemuan kasus seperti itu juga di Kota Mataram sendiri? Ya alhamdulillah Mbak, dalam bulan suci Ramadan ini sampai saat ini kita belum menemukan kasus-kasus seperti itu, ya. Seperti yang sampaikan Mbak tadi, petasan, mungkin ada hal-hal yang lain seperti mengganggu aktivitas kegiatan ibadah mungkin, ya. Sampai saat ini yang kami tahu, Polres jajaran Polda NTB saat ini belum pernah menyampaikan bahwa ada hal seperti itu, ya. Termasuk juga di kota kita, di Kota Mataram ini. Karena teman-teman kita saat ini sudah melaksanakan kegiatan yang namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kegiatan rutin yang ditingkatkan salah satu yang menjadi objek sasaran kegiatan tersebut adalah pertama balap liar itu. Balap liar sudah diantisipasi. Yang kedua yang dilaksanakan oleh teman-teman kita saat ini melaksanakan patroli pada jam-jam rawan sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan. Oke, baik. Jadi, Kita jeda dulu Bapak kembali, sebentar, Mbak, nanti kita makasih. lanjutkan lagi Ya. berbicara terkait dengan balap liar Ya. itu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Unbeaten all the way through the competition. Surely that is game over. And it's happened in the final. He scored and stuck his stride against the AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, kita lanjutkan tadi obrolan terkait dengan balap liar yang masih sering terjadi juga sampai bulan Ramadan ini. Bagaimana Pak? Ya alhamdulillah Mbak ya. Karena tadi kami sampaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan kan kita sudah melaksanakan namanya operasi keselamatan lalu lintas. Dan teman-teman kita di wilayah baik di Polresta sendiri maupun dibantu oleh Ditlantas Polda sudah melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Salah satunya tadi balapan liar. Nah, sampai saat ini di bulan suci Ramadan ini belum ada saya dengar laporan yang masuk ke saya bahwa balapan liar itu muncul gitu loh. Ya. Yang pertama mungkin sebelum itu sudah ada penindakan yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan. Yang kedua, nah ini ada fenomena baru ini muncul, itu balapan lari gitu loh. Balap lari ya. Nah, ini yang sebetulnya ya fenomena baru menurut saya. Kenapa? Karena ini mengumpulkan massa gitu loh. Mengumpulkan massa. Terakhir saya dengar malah ada warga negara asing boleh ikut-ikutan juga. Ya, makanya kita sebetulnya bukan, tadi sudah saya sampaikan, kita bukan tidak setuju dengan kegiatannya, tapi dengan berkumpulnya massa itu. Ya itu yang kita takut malah nanti puncaknya terjadi keributan. Itu aja sebetulnya. Ternyata balap liarnya hilang diganti dengan balap lari ya. Mungkin mereka ingin menguatkan fisik selama bulan Ramadan. Ya, makanya saya bilang boleh-boleh saja. Ya. Tapi yang kita kekhawatiran itu takutnya kalau terjadi pengumpulan massa. Betul sekali. Itu kan gesekan sangat besar yang terjadi gitu. Itu saya yang kita takut sebetulnya. Ya, namanya kan balapan lari ini juga ternyata ada taruhannya. Bukan hanya balapan saja, enggak. Ternyata setelah dicek ada taruhannya. Ada taruhannya juga. Biasanya itu yang memicu keributan. Nah itu ya. Kan, karena nggak siap kalah. Betul. Pinginnya menang. Menang itu loh Mbak. Oke, kemudian kita ketahui bahwa sekarang bulan suci Ramadan banyak sekali ya mungkin mahasiswa ataupun masyarakat pendatang yang pulang kampung atau mudik seperti itu. Kita kalau berbicara misalnya kita ibadah tarawih saja masih sering kehilangan sandal Pak ya. Pulang-pulang apalagi nih kadang kita meninggalkan kos-kosan, kemudian kita meninggalkan tempat tinggal kita untuk pulang kampung sebentar, itu biasanya rentan terjadi pencurian seperti itu. Kemudian dari pengamanannya sendiri seperti apa Pak? Ya Mbak, kami insya Allah nanti di dalam tanggal 4 kami sudah aktif akan sudah memulai kegiatan operasi ketupat terjadi tahun 2024. Nah di dalam kegiatan tersebut sasaran salah satunya seperti yang Mbak sampaikan tadi adalah bagaimana pemukiman atau tempat kos atau tempat tinggal apabila ditinggal oleh penduduk atau masyarakat yang akan mudik atau sebagainya lah. Nah, oleh sebab itu salah satu CB kami ya untuk mengantisipasi supaya yang mudik pulangnya tenang, yang ibadah juga tenang. Kami sudah melakukan rencana di dalam CB itu untuk melaksanakan patroli. Patroli sesuai dengan jam-jam rawan, sesuai dengan anatomi waktu yang sudah dievaluasi oleh kita. Jam-jam berapa saja kita harus lakukan kegiatan patroli, itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti ada yang namanya Satgas Preemptif. Satgas Preemptif ini salah satu tugasnya adalah melaksanakan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat umum, ya, baik mungkin nanti di pemukiman, kita akan pasang spanduk, atau mungkin nanti melalui ketua RT, melalui BKD-nya, keamanan desanya, atau mungkin melalui toko-toko yang ada di setempat. Itulah nanti salah satu tugas dari Satgas Preemptif untuk menyampaikan hal seperti itu. Karena sekali lagi bahwa pengamanan itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh polisian tanpa ada peran serta oleh masyarakat yang melaksanakan kegiatan itu.
Betul sekali. Kita juga sebagai masyarakat harus aware ya terhadap hal-hal yang seperti Iya, itu. pasti, Jadi Mbak. tidak Karena seperti mengandalkan. contoh begini, dia meninggal tempat ini Iya. misalnya, dia rumahnya nggak dikunci, ya kan? Ya itu kan salah satu kesempatan. Iya. Kan namanya kejahatan itu ada N dan K. Ada niat, ada kesempatan. Kalau hanya cuma ada niat, nggak ada kesempatan. Misalnya rumahnya dikunci, juga dia malas daripada tangkap. Nah, tapi kalau ada niat, tidak ada niat, ada kesempatan, bisa saja terjadi. Ya kan dia lenggang, nggak ada niat tadinya dia mau maling, tapi lihat, ada peluang nih, Iya. nggak dikunci nih, nah masuk nih maling. Nah itulah makanya ya, kita dari polisian juga tetap sangat meminta kepada masyarakat umum untuk juga berperan untuk menjaga Kamtibmas. Oke. Tapi sejauh ini apakah sudah ada laporan dengan kasus pencurian ini sendiri selama bulan Ramadan? Ya kalau untuk pencurian di rumah ya, sampai saat ini tidak ada, Mbak. Ya. Tapi memang ada upaya-upaya pencurian sudah ada, tapi tidak spesifik lah, maksud saya paling 1-2 ada lah selama dalam 1 minggu itu. Karena kalau kami lihat evaluasi tindak kriminal ini udah 1 minggu, dalam 1 minggu ini saja itu menurun, Mbak, kriminalitas kita. Alhamdulillah. Utamanya 3C, kejahatan 3C, curanmor, itu curas, curat, turun, Mbak. Alhamdulillah. Tapi ya memang turunnya tidak terlalu spesifik. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya dalam bulan suci Ramadan ini malah turun itu kejahatan. Ya mudah-mudahan ada kesadaran sedikit mungkin di masyarakat kita ya, sehingga tidak ada lagi namanya curanmor yang besar. Kalau dulu kan malah meningkat dalam 1 minggu tuh udah mulai meningkat. Sudah semakin banyak Namun ya. nih, mudah-mudahan ini bertahan gitu, Mbak. Amin. Dan mudah-mudahan mungkin lebih turun lagi ya dengan kesadaran masyarakat kita lebih bagus pada yang tahun yang lalu. Iya, kita juga mengharapkan seperti itu. Ya, Jadi tidak seperti membuat itu, Mbak. resah Itu banyak yang kita- masyarakat Ya. ya. Pergian, aman Ya. seperti itu ya. Itu yang kita Kemudian Pak, kita tahu sekarang sosial media itu lagi berperan penting ya untuk kita semua. Biasanya juga informasi-informasi termasuk ujaran kebencian juga sering kita dapatkan melalui sosial media ya, seperti itu. Nanti saya akan bertanya lagi terkait apakah pihak Polri sendiri juga melakukan mungkin patroli secara online lewat sosial media mengawasi seperti itu, Pak ya. Tapi kita break dulu sejenak. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Menyoroti kecurangan, Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. menyuarakan keadilan, banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 22 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos, dengerin. Saya nggak apa-apa. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Ingat mati. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, tadi saya menanyakan terkait apakah ada pengawasan juga melalui sosial media seperti itu. Karena sebelumnya juga contohnya seperti di kegiatan pemilu mereka juga memantau lewat sosial media kan seperti kampanye dan lain sebagainya. Apakah selama bulan suci Ramadan ini juga selain melakukan patroli teman-teman Polri juga mengawasi melalui sosial media? Ya baik Mbak, jadi kita kepolisian itu kan sudah tahu memang, mungkin masyarakat umum juga tahu lah. Yang namanya media sosial ini memang sangat rentan dengan hal-hal yang cepat ditanggapi oleh masyarakat kita ini dengan cepat. Ya kalau yang positif sih nggak ada masalah ya. Tapi yang negatif ini kan bisa memecah belah kita sendiri gitu loh. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak itu ya kita sebetulnya di kepolisian itu ada yang namanya Subdit Cybercrime itu. Cybercrime itu juga di luar daripada mengantisipasi kejahatan juga kita juga melaksanakan patroli cyber juga. Nah, salah satu juga yang Mbak sampaikan tadi, kita juga patroli ke dunia maya itu ya melihat sejauh mana apakah ada konten-konten yang sifatnya yang mungkin sifatnya mengajak menghasut atau untuk sifatnya mengganggu tertiban umum. Ya, itu juga kita lakukan upaya-upaya untuk penindakan gitu loh. Di luar mungkin ada laporan langsung dari masyarakat, dan kita sendiri juga melihat, ya setidaknya membatasi. Kalau memang bisa dikoordinasikan dengan mungkin yang membuat konten, ya kita lakukan upaya itu. Tapi kalau tidak, kita lakukan upaya take down juga kadang. Kita turunkan berita itu supaya tidak nyebar kemana-mana lagi gitu. Termasuk juga kita juga di media sosial itu membuat imbauan pada teman-teman kita yang bermain media sosial lah, supaya tidak terlalu cepat menanggapi sesuatu yang belum tahu asal usul berita itu aja, Mbak. Oke, berarti tetap memang ada pengawasan, Pak, ada ya? Tetap ada pengawasan, Mbak, karena itu saya bilang tadi sangat riskan masalah media sosial saya ini, karena cepat dunia maya ini kan terjadi terjadi di Soviet atau terjadi di Rusia, itu kan 5 menit sudah kita tahu Indonesia kalau di Rusia ada apa. Maka cepat sekali kan. Ini pengembangan zaman maksud saya. Beda dengan dulu kan. Kalau kita lihat coba, ya kan, yang belum ada HP lah kan. Masih handphone telepon di rumah masing-masing. Itu pun kalau yang punya, ya kan, nggak semuanya punya juga. Betul. Dulu kan. Nah, dulu kan belum tentu kita tahu ada kejadian. Jangan jauh-jauh deh. Nah, kita duduk di sini saja, ada kejadian di depan kita, belum tahu, tentu kita tahu, karena kita di dalam sini. Tapi kalau saat ini, cepat, ya kan? Teman-teman SMS, WA, ada kejadian di sini sebelum jam ini juga. Iya, benar banget. Karena terlebih lagi sekarang, kalau misalnya kita sedang beraktivitas, tidak jarang juga kita temui beberapa updatean dari orang-orang sekitar, sehingga kita lebih cepat tahu nih perkembangannya seperti apa. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang tidak positif ya, kadang mereka juga mengupload di sosial medianya. Mungkin kegiatan-kegiatan balap liar, balap lari itu juga bisa kita tahu lebih lanjut itu karena mereka sering update juga di sosial medianya. Kita undangan gelap. Hari tanggal sekian, jam sekian, kumpul kita sini. Ya yang nggak tahu kan datang dia. Betul. Ya, nggak tahu apa-apa. Sama dengan unjuk rasa itu, Mbak. Unjuk rasa itu kadang ada undangan lewat media sosial. Mari teman-teman kita akan ini tanggal sekian, jam sekian. Belum tentu semua yang diundang yang tahu baca itu datang ke situ, tujuan mau ngapain juga nggak tahu kadang itu kan, ngeramein doang kadang itu, senang-senang lah. Pada intinya kan bangsa Indonesia suka senang-senang, ya kan itu contoh kecil aja. Betul. Dan kadang mereka juga tidak skeptis ya, maksudnya mereka ya udah datang hanya untuk menyaksikan, padahal ternyata nantinya juga bisa berdampak ke mereka yang bahkan tidak tahu apa-apa seperti itu. Itu yang terjadi selama ini. Karena kenapa saya katakan terjadi selama ini? Dari sekian yang pernah saya lakukan penanganan unjuk rasa di lapangan, itu sebagian massa yang kita tangkap, ya, kalau kita tanya mungkin nggak tahu apa-apa.
kami hanya diundang Pak, kami suruh datang jam sekian, tanggal sekian. Kan bangsa Indonesia kan kepo, pingin tahunya tinggi gitu loh, ya kan? Nggak mikir panjang dia. Betul. Karena dia punya HP, dia baca, wah datang siapa tahu ada pembagian apa gitu kan. Sebetulnya tidak, kadang tuh mereka dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak tertentu kan. Lalu sudah di situ, ya mulai dihasut, sehingga itu tadi pengalaman saya yang pernah saya lakukan, sebagian besar memang masa yang melakukan kegiatan anarkis itu sebagian besar mereka tidak tahu apa-apa juga kadang itu, cuma ikut-ikutan. Iya. Itulah Biasanya bahayanya medsos, media sosial itu. Makanya polisi juga tidak mau juga mendiamkan hal seperti itu. Biasanya kalau hal seperti itu Pak, apakah mereka hanya dibawa ke kantor kemudian dipanggilin orang tua atau mereka mendapatkan hukuman tertentu seperti itu? Tergantung kesalahannya Mbak. Okay. Tergantung kesalahannya, tergantung usianya. Kalau memang mereka di usia anak-anak itu biasanya hanya pembinaan saja. Tapi kalau memang itu dewasa dan terbukti melakukan tindak pidana, ya dilanjutkan Mbak. Nggak ada istilah kata. Ya usah jauh-jauh aja teman-teman kemarin di Bima itu kan, yang mereka merusak kantor DPR itu kan, itu sudah dilakukan tindakan tegas oleh Kapolresnya sampai ke pengadilan, gitu loh Mbak. Karena terbukti mereka melakukan perusakan, udah pidana gitu loh. Dan dewasa mahasiswa ya. Iya. Kalau mungkin anak di bawah usia mungkin ya di bawah pembinaan saya biasanya Mbak. Jadi kita juga taat pada undang-undang anak-anak juga. Oke. Gitu. Baik Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin himbauan dan juga mungkin ada remind untuk mereka juga agar tetap menjaga Kamtipmas selama bulan suci Ramadan ini. Ya baik, ya kepada masyarakat khususnya masyarakat Provinsi NTB dan khususnya masyarakat Kota Mataram, kami dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat yang ada, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda NTB ini. Karena sekali lagi kami dari kepolisian tidak bisa berbuat sendiri tanpa ada bantuan daripada masyarakat yang ada. Yang kedua, ya untuk menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing, mari kita aktifkan ya, keamanan di lingkungannya. Ya, apakah itu berbentuk siskamling, apakah itu berbentuk adanya sapam, tapi yang jelas tolong diaktifkan kembali. Karena itu sangat efektif dan efisien sekali ya, untuk mencegah terjadi tindak pidana, khususnya di jam-jam tertentu. Jadi demikian Mbak, mungkin himbauan saya yang harus cukup banyak, tapi yang jelas kami dari kepolisian tetap mengharapkan bantuan masyarakat untuk bersama-sama menjaga. Betul sekali. Kita juga mengharapkan masyarakat tadi seperti yang Bapak sampaikan bisa mengaktifkan kembali siskamlingnya. Ya kan biasanya ada ronda bergilir juga untuk menjaga keamanan dan sekitar seperti itu. Pemirsa, itu dia tadi obrolan kita terkait dengan situasi Kamtipmas bulan Ramadan. Semoga kita semua tetap bisa menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan, baik di lingkungan perumahan ataupun juga di luar rumah ya, agar kita semua bisa menjalankan ibadah suci Ramadan ini juga dengan tenang, aman, dan nyaman. Dan baik pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kami sajikan. Terima kasih telah menyaksikan Bincang iNews. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.